Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Masawah Naker. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya, tentunya. Dimudahkan dalam mencari rezeki dan diberikan rezeki yang halal dan berkah tentunya. Oke, di kesempatan video kali ini saya lagi berada di lahan mentimun teman saya ya. Ini lahan mentimun kurang perawatan. Jadi bisa kalian lihat, ini gulumannya sangat banyak. Mentimunnya juga pada kuning ya daunnya. Kita akan coba wawancarai pemilik lahan ini. Nanti setelah kita melihat-lihat dulu ya. Perkembangan pohonnya juga kecil ya. Ini bisa lihat ada yang kerdil tapi sudah berbunga ini. Oke guys, kita langsung saja ya untuk mewawancarai pemilik lahan ini. Mang, lagi apa Mang? Ya lagi ini mikrofonnya. Lagi ini nih nyabutin rumput-rumput. Oh iya. Sama ini nih timunnya nggak beraturan. Oke Mang, kita bisa perkenalkan dulu, bisa nggak? Oh ya, nama saya Wawan dari Kabupaten Pangandaran. Tanaman mentimunnya ini kenapa Mang bisa seperti ini Mang? Ya ini mungkin kurang teratur cara pemupukannya. Terus ini gulmanya juga sangat banyak, belum sempet dicabutin gitu. Usia tanaman ini berapa Mang? Ini 40 hari ya. 40 hari setelah tanam apa setelah semai? Ya setelah tanam. Tanam ya, berarti tanam biji. Iya. Terus apalagi Mang kendalanya Mang? Kok ini bisa kuning daunnya? Ini dulu pas waktu nanam itu pas cuaca lagi hujan tiap hari tiap malam, mungkin hujan terus. Jadi banyak yang tidak tumbuh. Mungkin terlalu becek juga lahannya. Dan kurang fokus ini perawatannya, sekarep gitu. Oke Bang, bisa diceritakan dari mulai olah lahan, kemudian penanaman, kemudian pemupukan, bisa diceritakan gak Bang? Ini menggunakan pupuk dasar apa saja Bang? Pupuk dasarnya ini dulu pakai kohe ayam juga. Dulu ada bekas itu sudah difermentasi dulu, bekas nanam porang. Tapi fermentasi pengaplikasiannya ini cuman ditaruh di lobangan-lobangan pas di lubang tanamnya itu, jadi enggak diaduk. Oh, jadi tidak semua gitu. Tidak disebar di setiap bedengan ya, cukup di lubang tanam saja. Iya. Pupuk dasarnya kohe saja apa dicampur dengan pupuk kimia seperti NPK atau SP36 atau juga dolomit? Oh ya, ini dulu dolomit pakai, cuman iya bareng-bareng gitu dolomitnya hari itu. Terus pakai pupuk SP36 sama Ponska. Harusnya kan Ada jeda ya? Ada jeda gitu. Harusnya dolomitnya duluan gitu, tapi ya karena mungkin ini gerasa gerusuk gitu nanamnya.
Oke Mang, bisa sambil duduk supaya lebih santai Mang. Ya bisa. Ya di sini aja. Ya. Kemudian setelah dikasih pupuk dasar, dilakukan apa lagi Mang? Kasih pupuk dasar, terus langsung besoknya ditanam ini. Pemupukan pertama di usia berapa Mang? Pemupukan pertama itu usia 12 hari ya. Kalau pemupukan, 12 hari? pengocoran ya. Untuk komposisinya apa saja? Ya cukup NPK Mutiara itu. Terus dicampur apa lagi? Terus dicampur sama pupuk yang itu beli dari online, Garden 668. Cuman mungkin karena takarannya saya kurang begitu ngeh gitu, jadi cuman sedikit, jadi sepertinya kurang banyak ini. Oke. 2 pupuk saja apa dicampur dengan yang lain apa enggak? Iya, awalnya 2 pupuk aja karena pemahaman saya juga masih belum begitu paham gitu. Cuman kalau disemprot ya disemprot dulu pakai ya semprot hama gitu. Kemudian untuk dosisnya per pokok tanaman berapa itu Bang? NPK-nya untuk sekian tanaman berapa? Kemudian apa yang tadi Garden apa? Garden 68. Garden 68-nya berapa untuk per pokok tanaman? Apa dikira-kira? Iya itu kira-kira, jadi saya kasih 1 ember Falcon itu yang isi berapa sih, 19 liter atau 20 ya. Saya kasih cuman 1 tutup aja gitu. Untuk Garden 68-nya. Iya. Untuk NPK-nya berapa? NPK-nya cuman 1 gelas itu, bekas cangkang teh gelas itu. Oh, iya. Itu untuk 1 Falcon besar. Iya. Untuk per pokok tanamannya berapa mili itu? Wah belum enggak tuh kesana. Jadi kan udah dilarutkan Garden 68 sama NPK. Nah kemudian dikocor kan? Iya, Nah, dikocor. Per pokok tanamannya berapa mili kira-kira? Ada nggak sebesar aqua botol yang tadi? 1 tutup itu kecil banget, sama seperti tutup aqua. Enggak, maksudnya pengocorannya per pokok tanaman berapa mili yang habis tadi dicampur? NPK 16-nya, NPK 16 sama Garden 68-nya kan udah diaduk ke dalam Falcon. Iya. Nah kemudian dikocor per pokok tanamannya berapa mili? Oh, sepertinya waktu itu pakai apa sih? Takaran Pakai apa itu? takaran gelas. Jadi 1 gelas itu buat dua tanaman Oh, gitu. sekitar 50 milian ya? Ya, dulu pernah juga ditugal 1 kali pakai Ponska, ada pupuk Ponska yang sisa dulu tuh. Oke. Untuk penyepraian menggunakan apa saja Pak? Dangke, Oh, berarti terus ada insektisidanya pakai dangke. Ya, Kemudian ada fungisidanya pakai apa? antrakol gitu. Antrakol, ya. Untuk nutrisinya memakai apa Mas? Nutrisinya ada pakai itu sisa M21 gitu kan. M21. Ini udah pemanenan yang ke-7 ya. Tapi ini Ya. gulmanya banyak sekali. Gimana Mang ini? Iya nih, aduh. Bisa- Cepet sekali ini, cepet sekali tumbuh. Gulmanya bagusan gulma daripada timunnya ini. Iya nih, malah gulmanya nih enak nih makan pupuk.
Oke guys. Iya, belum sempat nih gulmanya. Jadi bisa saya simpulkan ya. Jadi emang ada beberapa faktor kemungkinan, ini versi saya ya. Jadi tanaman mentimun ini bisa kerdil, cepat menguning, kemudian buahnya tidak produktif. Padahal ini sudah memasuki di usia-usia generatif ya, usia mapan, di usia 40 HST itu kemungkinan timun sudah puncak-puncaknya itu panen. Tapi kalau kita lihat di lahan ini tanamannya saja sudah kuning, kemudian tunas-tunas airnya juga jarang ya, tidak terlalu rimbun ini. Jadi bisa dianalisa menurut saya, ini yang pertama yang jadi kendala itu dari pola pupuk dasar. Jadi ini pupuk dasarnya kurang kurang maksimal. Seharusnya kalau misalkan mau menggali pupuk dasar, ini menurut versi saya itu harus memakai NPK, kemudian pupuk kandang. Pupuk kandangnya bisa memakai pupuk kandang apa saja ya, yang penting sudah difermentasi. Selanjutnya dolomit, selanjutnya SP36. Untuk rondonan caranya, yang pertama bisa menggunakan dolomit dulu ya. Jadi setelah gulutannya jadi, si dolomitnya ditabur. Nah, sehabis ditabur didiamkan beberapa hari. Kalau bagusnya itu harus kehujanan ya, supaya si dolomitnya menyerap. Kemudian setelah dikasih dolomit, baru dikasih NPK, boleh NPK Ponska, NPK Mutiara, NPK 16, NPK Maroke, NPK Grower. Itu selera teman-teman ya. Yang penting ada unsur NPK, nitrogen, fosfat, dan kaliumnya. Itu harus di mix NPK-nya sama kohe. Boleh kohe ayam, kohe kambing, kohe sapi. Itu selera juga masing-masing. Nah, setelah di mix, baru si bedengannya ini kalau bahasa sininya dialur-alur tengahnya. Jadi supaya menyimpan pupuk dasar yang kita tadi di mix ya. Nah, jadi ditabur di tengah-tengah. Nanti setelah ditabur dikasih urug lagi supaya nanti kalau hujan tidak ke bawah air ya. Nah, setelah dikasih pupuk kandang, kemudian didiamkan lagi 1 minggu supaya si unsur hara yang kita tadi ditabur di gulutan itu bisa menyerap dulu ke tanah. Nah, biasanya saya didiamkannya 1 minggu ya sebelum ditanam. Nah, setelah itu baru ditanamlah. Oke, itu yang pertama ya kesalahannya. Jadi dari pupuk dasarnya tadi kurang maksimalnya dari pupuk dasar. Oke, yang selanjutnya ini saya lihat bedengannya ini sangat pendek ya. Bedengan untuk tanaman palawija kan idealnya itu 40 sampai 50 cm tingginya. Ini kalau kita lihat 60 cm. ini kisaran 30 cm ya, Mang? 15 cm paling. Enggak, 10 cm. Ini sangat pendek sekali. Karena ini serba bekas, serba siksa ini. Nah, jadi guys, kalau misalkan bedengannya pendek, jadi misalkan ada hujan, ini kan posisinya suka banjir ya, Mang, di sini, Mang? Iya. Ini lahannya gampang banjir, jadi kalau ada hujan airnya suka menggenang, tidak ada paritan untuk membuang air ya. Nah, ini kalau bedengannya pendek,
ini bisa mengganggu ke tanaman, guys. Jadi tanaman mentimun itu membutuhkan air tapi tidak terlalu becek ya. Jadi kalau misalkan terlalu lembab, ini bisa mengakibatkan busuk batang, layu fusarium. Ini seperti kita lihat daun menguning, itu akibat dari terlalu banyak kandungan air ya di bawahnya. Jadi banyak sekali faktor yang bisa membuat tanaman ini kurang maksimal ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini dari pemupukan. Jadi pemupukan yang tadi Mang Wawan bilang ini menggunakan NPK 16 sama Garden 68. Itu juga saya nggak tahu Garden 68 itu yang kayak gimana itu. Nah, jadi kalau versi saya ya, untuk pemupukan di fase vegetatif, saya itu menggunakan, kalau pemupukan awal NPK-nya, maksudnya untuk komposisinya saya menggunakan NPK-nya itu selera ya, boleh NPK 16, NPK mutiara dan selanjutnya. Kemudian Woodradap, selanjutnya KNO 3 merah ya. Bisa dilihat di pengocaran mentimun di lahan saya itu yang ada di playlist, bisa putar ya. Jadi kalau komposisinya pas, insya Allah tanamannya juga akan subur di fase vegetatif. Karena di fase vegetatif ini tanaman mentimun ini sangat membutuhkan unsur N dan juga unsur P. Jadi N itu nitrogen ya, untuk penghijauan di daun nitrogennya. Kalau fosfatnya untuk memacu pertumbuhan akar dan juga batang. Jadi harus selektif kita memilih pupuk supaya nantinya bisa maksimal ya pertumbuhannya. Oke, itu. Kemudian di fase generatif tadi Mang Wawan bilang komposisinya masih sama. Jadi menggunakan NPK 16 dan juga Garden 68. Jadi tidak ada perubahan antara fase vegetatif dan juga fase generatif. Padahal kalau kita cermati itu sangat jelas ya perbedaannya. Kalau di fase vegetatif itu masa pertumbuhan, kalau di fase generatif itu fase di mana tanaman itu lagi memunculkan calon bakal bunga dan buah. Otomatis pupuknya juga harus berbeda ya. Nah, itu. Kalau versi saya untuk di fase generatif, saya itu menggunakan komposisi yang pertama NPK-nya bebas, kemudian KNO 3 putih, selanjutnya MKP ya, MKP. Jadi kalau di fase generatif, tanaman mentimun itu harus diperbanyak unsur kalium dan juga kalsium ya. Kalau kaliumnya itu terdapat pada KNO 3 putihnya ya guys. Jadi sangat bagus di fase generatif kita mengaplikasikan pupuk yang berunsur hara kalium ya, kalium. Oke guys, terus yang selanjutnya ini gulma. Nah, ini gulmanya sangat hijau ya, mengalahkan hijaunya tanaman mentimun. Jadi kesalahan yang terakhir adalah gulmanya ini tidak terkendali. Jadi kalau misalkan tanaman mentimun ini banyak gulmanya, kemungkinan besar si nutrisi yang kita aplikasikan ke tanaman akan terserap oleh gulma ya. Jadi nutrisinya terbagi oleh gulma. Akibatnya ini tanamannya kerdil, cepat menguning, tidak banyak cabang, dan juga buahnya tidak produktif ya, tidak banyak maksud saya. Oke guys,
Kiranya yang bisa saya sampaikan itu saja. Bila ada yang kurang dipahami bisa komen di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa untuk dukung channel ini supaya saya bisa semangat untuk membuat video tentang pertanian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.